Kalau kegiatan di kampus kira-kira gimana? Kegiatan di kampus ya Nila. Jadi nih teman-teman kan em, Winnie jadinya di Unja nih S1 di Universitas Jambi. Nah jadi selama di Unja itu ikut beberapa organisasi dan kegiatan organisasinya. Winnie dulu ikut BEM. Oh, BEM. BEM Iya. itu apa Kak? Mungkin adik-adik banyak nggak tahu. Badan Eksekutif Mahasiswa ya adik-adik. Itu kalau di SMP atau SMA itu kayak OSIS. Oh ya, OSIS. OSISnya tapi ini di kampus namanya BEM gitu. Nah di situ diamanahin jadi pertama itu kalau di BEM Universitas itu di Kementerian Gerakan Pemberdayaan Perempuan. Keren-keren. Nila, jadi itu emang anggotanya itu semua perempuan ya, karena kan gerakan pemberdayaan perempuan. Jadi kita sering ngadain sosialisasi tentang perempuan gitu, saya tentang kekerasan gitu. Diundanglah dokter-dokter yang ternama gitu ke Unja, dan itu sponsornya dari BEM Kementerian Gerakan Pemberdayaan Perempuan. Nah, kalau di fakultas itu diamanahin jadi kepala dinas keilmiahan dan akademik. Jadi urusan lomba-lomba. Jadi itu departemennya Winnie gitu Nila, yang ngurusin semua itu. Bekerja sama universitas. Terus ikut yang namanya UTMC, Unja Training Motivation Center. Terus juga di Rohis, lembaga dakwah. Iya, kalau Nila sendiri gimana dulu? Tunggu, sebelum Nila Winnie. Sebelum Nila ya. Mau Iya. nanya dulu nih sama Winnie, Iya, ya iya. kan? Mau nanya dulu sama Winnie. Kenapa sih ikut banyak organisasi? Oh, Kan iya. capek ya. Maksudnya kita sebagai mahasiswa udah kuliah, harus ngerjain tugas, ada ujian lagi. Terus ngapain sih capek-capek ikut organisasi gitu? Motivasinya apa sih ini gitu? Motivasinya itu ya Nila, kalau jujur pertama itu karena nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu karena ngapain terus ikut organisasi. Iya. Keren-keren. Karena gini Nila, kan anak kos ya. Kos gitu. Kalau kita di rumah kan adalah sampai rumah bantuin orang tua, nyuci piring banyak, nyuci kain gitu kan, gosok baju orang tua gitu kan, sibuk gitu. Kalau ngekos kita sendiri, ngurus diri sendiri, nyuci piring ya habis makan cuma satu gitu kan, nyuci baju cuma baju kita aja. Jadi emang gimana ya, balik kuliah ngerjain tugas, udah makan tidur gitu. Jadi itu kegiatannya sangat Membosankan ya? iya membosankan gitu. Jadi dulu tuh emang kepikirannya udah cukup lah gitu, nggak usah aktif-aktif lagi waktu kuliah gitu, cukup waktu SD, SMP, SMA aja gitu ikut-ikut organisasi, ikut lomba. Cuma waktu itu karena gitu sih awalnya, karena nggak tahu mau ngapain, jadi ikutlah organisasi, dan lama-lama tuh malah hampir semuanya tuh diikutin gitu. Walaupun akhirnya emang fokusnya ya di BEM, di UTMC, dan di lembaga dakwah gitu. Karena semakin berjalan kan kita tahu ya kegiatan apa yang kita sanggup dan untuk ngatur waktunya, karena kalau untuk semuanya juga nggak bisa. Itu sih motivasinya. Terus juga lama kelamaan ngerti kalau kita tuh harus memang memperbanyak itu tadi yang kita bahas, investasi relasi ya, temen benar-benar. gitu. Berkat ikut kayak gitulah Winnie tuh bisa punya teman banyak dari berbagai Kalangan ya? prodi, fakultas, kalangan. Bisa dikenal sama dosen, bahkan rektor ya, Win? Iya, waktu PKK ya. Keren-keren. Terus gini Win, ini kan untuk adik-adik ya, barangkali ada adik-adik yang bertanya-tanya nih, gimana cara bagi waktunya gitu. Apalagi dengan kegiatan yang padat pastinya, dimana kita juga sama orang tua kan dituntut untuk fokus kuliah kayak gitu, IPK-nya harus tinggi gitu. Ganggu nggak Tepat sih? waktu gitu ya. Tamat tepat waktu kayak gitu. Cara Winnie membagi waktunya tuh gimana kayak gitu? Kalau ini sih pakai prioritas aja ya Nila. Jadi kita tahu apa yang kita prioritaskan ketika kita mau ikut kegiatan-kegiatan itu. Terus yang kedua itu kesanggupan kita apa.
Jadi jangan dipaksa, misalnya ikut BEM, ikut-ikutan teman biar dikira keren gitu ya. Kalau dulu kan kalau kuliah tuh kita kayak kalau anak BEM tuh keren gitu, ikut organisasi ini itu keren gitu. Jangan itunya gitu, tapi emang ikut itu karena kita tuh memang bermanfaat untuk diri kita. Misalnya kalau Winnie ikut itu karena Winnie emang mau belajar gimana sih caranya memimpin itu gitu ya, di dalam BEM itu. Terus gimana sih rasanya punya teman banyak gitu dari berbagai fakultas, prodi gitu. Terus juga kesanggupan kita, kalau kita sanggup ya berarti kita bisa mengatur waktu dengan baik. Benar-benar. Jangan, intinya tuh jangan ikut-ikutan, tapi emang kemampuan diri kita sendiri gitu. Jadi buat adik-adik yang sedang jadi mahasiswa ya, atau Yes. sedang menuju ya, Iya. menuju menjadi mahasiswa, mungkin ketika nanti masuk ke dunia kampus, jangan yang ikut air mengalir ya. Maksudnya kita tuh kayak harus punya apa ya, Tujuan. identitas, tujuan kayak gitu. Seperti kata Kak Winnie, Sendiri. kalau misalnya kita mau join organisasi, mau berprestasi ya kita juga harus pintar-pintar membagi waktu kayak gitu. Ya harus tahu skala prioritas ya Kak, mana yang penting, mana yang mendesak penting dan tidak penting. Iya, Kayak gitu. gitu. Terus yang kedua harus tahu kesanggupan kayak gitu, teman-teman sanggup atau enggak kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau kita join organisasi ya harus pastikan organisasi itu juga bermanfaat nih untuk diri Untuk diri kita. kita atau enggak. Heeh. Yang paling penting ke diri kita dulu deh. Kalau misalnya udah bermanfaat ke diri kita ya lambat laun juga bisa memberikan manfaat ke orang banyak ya Kak. Iya gitu. Terus yang terakhir tadi, teman-teman juga bisa belajar leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan gimana sih? Bisa belajar memimpin meskipun kita sebagai wanita kayak gitu. Sama relasi tadi ya Kak ya. Jadi yang mau ikut organisasi nggak apa-apa, ikut aja. Yang penting harus punya skala prioritas kayak gitu. Jadi kalau kita bisa menjadi orang yang luar biasa, kenapa sih milih jadi orang biasa aja? Nah, Ya nggak, Win? iya betul Bener banget kan? Nila. Nah, kalau Nila dulu gimana sih pengalaman organisasinya? Kalau pengalaman organisasi mungkin nggak jauh beda sama Winnie sih ya. Maksudnya ya ikut beberapa organisasi juga kayak gitu. Apa aja tuh? Kayak IMM, terus Deko, Debate Community, dan sebenarnya lebih banyak ke eksternal kampus kayak ACT, Aksi Cepat Tanggap, Iya. itu di bagian sosial gitu, kemanusiaan, Wah, yang lebih fokus bahas Palestina dan lain sebagainya gitu. keren tuh. Terus ikut kopi juga, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan, sama ini komunitas kepenulisan, dulu namanya Pena Milenial gitu sih. Jadi ya nggak jauh beda juga sama Winnie, ikut beberapa kampus, tapi bedanya Mila nggak pernah terjun ke BEM sih kayak gitu, nggak pernah masuk ke BEM gitu sih. Apa motivasi Nila ikut semua kegiatan itu? Pertanyaannya sama nih. Motivasinya apa ya? Jadi gini, ketika kita jadi mahasiswa kita juga harus memikirkan jangka panjang ya. Jadi nanti ketika kita selesai jadi mahasiswa, kita harus memikirkan portofolio kita. Ah, ya Jadi benar. CV gitu. Iya, Jadi CV. kalau misalnya kita daftar kerja, kita nggak cukup hanya bawa ijazah dengan IPK tinggi, tapi kita juga harus mikirkan kualitas diri kita kayak gitu. CV kita tuh isinya apa aja Iya gitu. benar. Karena kita nggak bisa yang apa ya, ya di dunia kerja tuh ya orang-orang kan butuh kualitas kita ya. Jadi portofolio kita selama kuliah itu apa aja, dan itu ya penting kayak gitu. Dan itu semua didapatkan ketika menjadi mahasiswa gitu sih. Benar banget. Nah, terus nih teman-teman, Kak Nila ini juga selain aktif organisasi, beliau ini juga sering ikut lomba-lomba nih di dalam negeri maupun luar negeri ya, teman-teman. Jadi Nila, lomba apa aja sih yang pernah Nila ikutin gitu, bidangnya gitu? Lombanya berkaitan sama ini sih, organisasi yang Nila ikutin, komunitas yang Nila ikutin. Kan Nila tadi sampai Nila ikut Deko ya, Debate Community. Jadi dulu awal-awal Nila jadi mahasiswa, semester 1 itu Nila udah mulai ikut lomba debat gitu, debat bahasa Inggris sama debat bahasa Indonesia. Tapi karena Nila ngerasa bahwa kemampuan Nila di bahasa Inggris itu tidak begitu signifikan, Iya. ketika lomba debat bahasa Inggris Nila kayak banting setir lomba debat bahasa Indonesia gitu.
Jadi Nila mulai sering ikut lomba debat bahasa Indonesia dan diberikan kesempatan untuk keliling Nusantara gitu, keliling Indonesia. Keren banget. Kayak gitu, yang awalnya dulu lomba di tahap prodi, fakultas, univ kayak gitu, udah ngerasa kayak punya punya sedikit kemampuan, akhirnya diajakin sama kakak tingkat nih untuk lomba ke nasional. Awalnya dulu ke Solo, ke UNS kayak gitu, ke UNS, terus ke Kalimantan, Makassar, Malang, Padang kayak gitu. Ketika sudah ngerasa cukup nih kemampuannya di nasional kayak gitu, coba deh nambahin kualitas diri untuk tertantang untuk lomba ke tingkat internasional. Kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya ini upgrade diri lagi hingga akhirnya diberikan kesempatan nih sama Allah untuk lomba ke tingkat internasional. Kayak gitu. Kemana aja tuh Nila? Kalau ke internasional dulu sih targetnya tuh pengennya ke Jepang teman-teman. Karena dari SMP Nila tuh ngeidolain Conan kayak gitu. Sama. Ya, sama Conan, dan karena suka baca komik Conan kayaknya, jadi pengen banget ke Jepang. Dan beberapa kali daftar itu sampai 20 kali ya, itu gagal terus. Sampai pada akhirnya itu Nila belum punya paspor, Win. Jadi kan kalau ke luar negeri kita harus punya paspor ya, kayak KTP, maksudnya identitas kita ke luar negeri kayak gitu, kita butuh paspor kayak gitu. Sehingga akhirnya Nila tuh kan belum punya paspor tuh, tapi udah daftar kayak gitu, mikirnya kalau misalnya udah lolos ya tinggal buat paspor. Akhirnya Nila 20 kali nggak lolos, akhirnya Nila ini coba ganti cara, yaudah deh aku buat paspor dulu kayak gitu. Udah buat paspor dulu, ternyata 3 hari setelah paspor itu selesai, dosen Nila tuh ngubungin Nila gitu, Mbak Nila mau nggak ke Malaysia kayak gitu. Ya Nila shock ya jelas mau gitu. Hingga akhirnya ketika sudah sampai ke Malaysia kayak dibukakan jalan gitu teman-teman, untuk ke Singapura, untuk ke Thailand, terus ke Jepang, ke Hong Kong kayak gitu. Jadi nothing impossible, Allah can do all kayak gitu. Iya. Ya kan? Gak ada yang gak mungkin kayak gitu, karena Allah bisa melakukan segalanya gitu. Asal kita mau berusaha. Mau berusaha. Kalau Kak Winnie sendiri gimana? Karena Winnie ini teman-teman, dia ini dari Sumatera ya Kak, kuliah di Sumatera di UNJA, Universitas Negeri Jambi. Dan Winnie ini juga punya banyak segudang prestasi teman-teman. Jadi dia juga keliling luar negeri juga kayak gitu. Nah, gimana nih Kak proses menuju perjalanan ke luar negeri itu? Gini ya, sebenarnya ya Nila, hampir sama sih ya. Jadi nothing impossible begitu for Allah gitu. Asal kita mau berusaha berjuang. Jatuh bangkit lagi. Karena emang dunia ini itu tempatnya capek gitu. Kalau kita mau istirahat itu ya di surga gitu. Amin. Amin ya Allah. Jadi emang Winnie tuh yakin itu gitu Mila. Jadi emang kalau kita emang mau meraih mimpi kita emang harus capek-capek nih gitu. Terus kita juga jangan melihat orang lain gitu, ikut-ikut orang lain santai, ya udah aku santai aja deh ya, gimana kita mau lebih dari orang lain kalau kita ikut orang lain gitu. Jadi apa yang Winnie dapetin itu ya dari usaha kerja keras yang Winnie lakuin. Jadi awal mulanya itu semester 2 ikut lomba artikel gitu kan di luar negeri. Itu dia sebenarnya se-Asia Tenggara gitu, dibimbing langsung sama dosen pembimbing sama 2 orang dosen lagi dari prodi lain. Itu emang kita dibimbing dari awal tuh, semester 2 kan emang gak tahu apa-apa ya artikel ilmiah itu apa gitu, bedanya sama nulis cerpen waktu SMA apa ya, gitu ya, beda jauh banget. Dan itu emang terima kasih banget buat dosen-dosen itu, emang guru dosen semua itu emang berjasa banget dalam perjalanan kita ya, mau gak mau. Nah terus habis itulah mulai semangat gitu untuk ikut lomba debat. Jadi dulu tuh waktu masih di kampus sebagai English debater. Jadi kalau English debater itu dia ikut lomba debat berbahasa Inggris teman-teman, dan itu tuh ada yang namanya NUDC. NUDC itu ikut lomba itu di UNIF terus sampai ke tingkat regional, dan yang udah sampai berkali-kali itu ya MTQ ya. Masya Ya, Allah. debat berbahasa Inggris MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, itu udah ke Malang, ke Aceh, dan di situ tuh emang gimana ya,
karena itu kan lombanya banyak cabang tuh Nila. Ada cabang yang hafiz itu ya, hafiz ngapal Quran, dan itu emang kita tuh di sana ngerasa kayak ampun, kita tuh belum ada apa-apanya ya dibanding mereka tuh lomba tapi juga mereka sebenarnya punya ya itu kan kemampuan mereka gitu menghafal Al-Quran. Kadang kalau misalnya di dom asrama lomba itu misalnya Winnie turunnya ngambil minum ke bawah dari lantai 3, itu di tangga tuh banyak banget teman-teman peserta tuh latihan ngafal sambil nangis gitu karena mereka tahu artinya gitu ya, kita aja yang nggak tahu artinya kadang nangis gitu baca Al-Quran. Jadi itu tuh memang lomba itu selain menambah pengalaman juga gimana ya, banyak pelajaran yang didapetin dari situ. Nambah ini ya kedekatan kita sama Allah Iya, ya. sama Allah. Jadi emang udah jalan Allah gitu. Abis itu juga ikut exchange student gitu ke Thailand dan Malaysia di University of Malaya. Gitu sih, itu ketemu sama anak-anak sama kuliah seumuran kita gitu ya, dari seluruh Asia gitu. Ada Jepang, pokoknya ada juga dari India gitu, dan dia tuh cuma sendiri waktu itu dari India, perempuan, tapi emang kita tuh di situ ya karena seumuran ya, jadi kayak emang bertukar pengalaman gitu. Di kampus kamu gimana, oh di aku kayak gini budayanya, di kamu kayak gini kayak gitu. Jadi intinya tuh teman-teman dulu juga Winnie itu nganggapnya itu mustahil gitu, impossible aku tuh bisa kayak gitu itu kayak mimpi gitu, dan gak sempat untuk dibayangkan gitu bisa seperti itu. Tapi itu tadi Winnie tuh yakin kalau apapun yang kita usahakan, kalau memang itu jalan kita pasti dapat, karena rezeki kita tuh udah diatur masing-masing. Kayak rezeki Winnie sama Nila tuh udah ada gitu, asal kita berusaha. Jadi nggak akan direbut kok, rezeki Winnie nggak akan direbut sama Nila gitu, rezeki Nila juga nggak akan direbut sama Winnie, itu juga teman-teman nggak akan direbut sama orang lain. Jadi emang itu tergantung usaha dan jalan kita meraihnya. Jadi Allah lihat, oh kamu udah usaha, berarti saatnya kamu terima ini. Ini sih akhirnya gitu. Benar banget nih, merinding nih Win. Iya, merinding juga cerita sendiri. Masya Allah. Iya sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berprestasi lomba-lomba gitu, kita akan sampai pada tahapan kita melakukan ini ya untuk ini ya, memperkenalkan nama Allah ya. Iya emang. Jadi Akhirnya kita sadar sih. iya, jadi kita istilahnya kayak memperluas tempat bersujud. Ember. Kan kita muslim nih, jadi kita memperluas tempat bersujud. Yang awalnya kita sujudnya Winnie di Jambi ya, sujudnya Nila, sujudnya di Jogja, kita jadi memperluas sujudnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand gitu. Masya Allah banget sih. Jadi teman-teman tuh pokoknya pelajaran yang kami dapat dari perjalanan itu sampai detik ini kami cerita di sini gitu, itu tuh sebenarnya banyak banget. Dan udah sering sih sebenarnya Winnie tuh bilang gitu Nila ke teman-teman, ke adik-adik gitu ya, kalau ngisi acara, kalian tuh cuma lihat waktu kami tuh udah dapet aja, istilahnya lihat puncaknya aja kalian tuh. Sebenarnya usaha kami di bawah itu waktu untuk meraih itu semua tuh berat loh gitu, banyak air mata gitu, nggak cuma ketawa aja. Kalian mungkin lihatnya karena misalnya di feed Instagram kita ya, kayak senyum waktu foto nyampe di tempat, ya iyalah gitu ya. Tapi usaha kami tuh untuk meraih itu tuh Masya Allah banget gitu. Jadi emang nggak ada yang nggak pakai usaha untuk meraih itu semua, nggak instan langsung dapat, itu mustahil banget gitu teman-teman. Dan emang pelajarannya itu ya bersyukur, ikhlas menjalani, dan niatnya itu bukan niat untuk yang macam-macam, tapi emang niatnya itu ya karena Allah, ikhlas gitu. Oh nanti aku habis dari sana mau bagi ilmu sama teman-teman yang lain, ngajak yang lain, inspirasi yang lain, kalau kita tuh bisa untuk meraih apapun yang kita mau asal kita mau berusaha. Bener nggak sih Nila? Bener banget. Keren ya Win. Iya, pengalaman. Dan kita juga nggak tahu nih berdua setelah cerita ini pengalaman apa yang bakal kita dapetin lagi gitu di masa depan. Ini kan hitungannya udah berapa tahun ini kita nggak ketemu tuh? Dari SD apa Win? SD apa SMP? 3,
3, 6, 10, hampir 11 tahun lah ya, 10 10 tahun. lah, Ya, anggapnya 10 tahun, 10 ya, 10 tahun dulu waktu kami SD, kami nggak pernah mikir kalau 10 tahun kemudian kami ketemu gini. Terus cerita sama kalian pengalaman kami yang kami udah bertemu tuh dalam perjalanan kami masing-masing, ya nggak sih? Iya, benar. Nila udah ke luar negeri, Winnie udah ikut lomba juga gitu. Jadi emang itu tuh semua rahasia gitu. Iya. Karena garis setiap kita tuh sudah di ini ya, sudah Iya, Allah tuliskan ya. udah dituliskan gitu. Siapa sangka dulu anak seperti kami. Iya, bocil ya. Iya, bocil loh, Bocil Les. yang dulu belum pakai jilbab ya. Win? Iya, ngomong masih malu-malu di tempat les, sering dimarahin sama guru les karena nggak mau ngomong. Yang rambutnya diikat kuda. Iya, diikut kuda, harus dipaksa dulu ya, harus ada kuis baru mau ngomong. Dan kami ternyata masuk ke pendidikan bahasa Inggris dan sama-sama udah merasakan ikut lomba debat, ikut pertukaran pelajar keluar gitu. Dan kami nggak tahu nih selanjutnya apa lagi, mungkin 5 tahun ya Nil, atau 4 tahun lagi, atau 10 tahun mungkin kami nanti ketemu lagi gitu. Dan dalam kondisi yang kami juga sering menceritakan lagi gitu. Pokoknya minta doa semua yang terbaik buat kami berdua gitu, supaya bisa lancar apa yang kami inginkan. Dan teman-teman juga gitu, jadi selalu semangat gitu. Nah, motivasi terakhir Nila nih Terakhir ya. buat teman-teman. Motivasinya terakhir. Oke. Teman-teman, tadi Nila udah ini sih, udah sharing juga sama Winnie bahwa masa depan itu dirahasiakan agar kita tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan. Kalau misalnya masa depan itu sudah Allah perlihatkan, mungkin kita akan jadi orang yang bermalas-malesan gitu, mager-mageran, rebahan kayak gitu. Bahkan ketika masa depan itu aja masih ditutup sama Allah, kita juga masih jadi orang yang malas-malesan ya, kadang rebahan, mageran. Karena Nila juga pernah berada di kondisi seperti itu, kondisi futur kayak gitu. Jadi ketika masa depan itu masih dirahasiakan sama Allah, maka itu adalah momen dimana kita tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan, teman-teman. Karena if we start with strong why, we will survive anyhow. Kalau kita berjuang dengan kata kenapa, maka kita akan berjuang dengan berbagai cara. Jadi buat adik-adik, teman-teman, atau siapapun deh yang melihat video ini gitu, selalu yakin gitu, kita diciptakan di dunia ini karena sebuah alasan. Dan ketika teman-teman belum punya alasan itu, segera ciptakan alasan kayak gitu, agar teman-teman tidak pernah berhenti untuk berjuang. Karena mungkin barangkali di momen corona ya Win, pandemi, orang-orang bakal yang ngalamin depresi, insecure, rencana berubah, ada yang dipecat, ada yang nggak jadi kuliah dan lain sebagainya. Tapi percayalah, semua itu ada hikmahnya gitu. Kalau Winnie gimana? Kalau Winnie ya, manjada wajada sih. Siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti dia akan berhasil, akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi teman-teman itu harus terus berusaha. Tadi udah dibilang ya, jatuh bangkit lagi. Emang seperti kata Nila tadi, ada di saat kita tuh futur ya nih, kayak males gitu, mager, terus jadi lupa sama nikmat yang udah Allah beri. Kalau menurut ini sih kuncinya, selain menjada wajada itu, kita selalu bersyukur, kita ikhlas, dan kita tuh sadar gitu. Kalau manusia ini sering nggak sadar gitu nih, jadinya dia insecure, terus dia nggak sabaran. Padahal Allah tuh udah janji sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kadang termasuk Winnie nih gitu, termasuk Winnie sendiri, kadang juga suka nggak ingat gitu kalau habis kesulitan itu ada kemudahan, dan itu emang udah ada di dalam firman-Nya gitu. Jadi teman-teman pokoknya jangan menyerah, lakukan apa yang kamu memang ingin lakukan dalam koridor yang baik ya, lakukanlah gitu. Jangan pernah menyerah, dapatkan itu. Kalaupun nanti memang sudah berusaha maksimal tidak dapat, ya ikhlas, jalani. Dan dengan itu insya Allah akan tunjukkan, oh jalan rezeki kamu tuh di sini, dan itu pasti yang baik dan terbaik untuk diri kamu. Terima kasih ya teman-teman. Kami buat video ini pure 100% untuk menginspirasi teman-teman sekalian. Berharapnya teman-teman dapat pelajaran dan bisa juga
dapat apa ya, sedikit semangat manfaat ya, iya. atau secuil manfaat barangkali. Atau juga ini sebagai momen ya Win, momen pertemuan kita ya Iya. gitu. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti kita dipisahkan lagi, kalau kangen bisa nengok video ini. Iya, terus juga bisa sama-sama bertemu, bukan cerita ngadul-ngidul, tapi juga punya manfaat gitu Iya, untuk orang lain gitu. Dan jadi reminder ya, Ya, reminder untuk diri kami juga sih sebenarnya untuk selalu kalau misalnya bersyukur dan misalnya besok-besok berusaha. kita down lagi, ternyata lihat video ini. iya lihat video ini ternyata dulu kita sesemangat ini ya. Iya, gitu. kita pernah nyemangatin orang loh gitu. Oke, makasih ya teman-teman semua udah mau lihat video ini dari awal sampai akhir. Jadi ini kita sedang berada di suatu kafe gitu. Delicious Cafe. Iya. Di jalan berapa Win? Jalan berapa? 7 Unit 2. Jadi teman-teman yang mau ngerjain tugas, promo nih, Iya. ngerjain tugas, hangout kayak gitu, bisa ke Delicious Cafe karena tempatnya nyaman, murah meriah, wifi-nya juga lumayan kencang gitu. Iya. Sekalian promosi kalau ada orang Delicious nonton ya, endorse. Iya, endorse kita. Bercanda. Bercanda. Oke teman-teman, sekian ya dari kita berdua, dari Winnie dan Nila. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, Min.